Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome di Mang Jack. Nah, di sini gue pengen nge-review kantor untuk Mentarium. Nah, di sini kita udah berada di gerbangnya nih. Gerbangnya tuh di belakang nih. Tuh, ini gerbangnya. Jadi kantornya tuh ya nggak gede-gede banget, tapi ya bisa dibuat project-project dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada pagar biasa nih kan, depannya seperti ini nih depannya. Kalau pengen lihat jalanannya seperti ini nih, jalanannya juga seperti ini ya nih jalanannya. Nah, di situ ada sensor. Oke guys, nah itu depannya tadi, itu depannya, dan di sini ada sensor di atas tuh di atas itu ada sensor. Sensornya itu sensor seperti biasa, sensor AWS, Automatic Weather Station. Oke, mungkin lanjut aja, kita masuk ke dalam, kita review apa aja yang di dalam. Nah, kita udah masuk. Di sini kita dilihat oleh motor, parkiran motor di sini, dan motor, ini mobil. Terus di situ ada kandang ayam. Nah, di sana tuh di dalam situ ada pojok, itu ada kandang ayam. Kita nggak masuk situ, ada kandang ayam buat apa? Buat ya kalau ada makanan yang sisa itu dibuang ke situ. Nah, ini ada pohon-pohon, di sampingnya ada pohon-pohon, di pohonnya. Terus di parkiran motor. Terus ini greenhouse-nya. Oke, situ tadi parkiran motor, dan untuk di sini juga ada yang hobinya untuk memanah. Nih ada panah. Ini buat bantalan yang mau nembak panah bisa. Juga ada sampah ini ya guys ya. Dan yang ini itu buat bantalan panahan. Jadi kayak bekas-bekas kardus dan lain-lain itu dimasukin ke sini buat bantal panahan. Jadi nggak usah beli-beli. Ya, memanfaatkan barang yang ada. Masuk lagi ke greenhouse. Nah, kita review dalam greenhouse itu ada apa aja. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita melihat banyak tumbuhan. Ada aquaponik juga di sini. Aquaponik. Ini strawberry, cuman udah nggak berbuah. Ini strawberry, ini buahnya nih. Ini buahnya. Ini berbuah strawberrynya. Nah, strawberrynya berbuah. Terus juga ada di sini juga ada alat-alat sensor-sensor yang dipasang. Nah, ini ada iris. Nah, ini misting buat pendingin greenhouse. Misting pendingin greenhouse tuh ada di atas sini. Itu ada di atas semua itu dipasang. Yang kecil-kecil itu misting. Nah, kita coba nyalakan mistingnya. Bisa dilihat ya, ini buat pendingin. Terus di sini tuh ada iris, itu buat irigasi yang di sini menggunakan alat-alat irigasi ini. Dan ini juga ada feeder tuh buat pakan ikan di bawah. Ada di bawah ya. Ada di monitoring temperatur. Dan juga ada lem controller. Yang dimana intinya itu ini tuh untuk
alat-alat digital atau pemantauan-pemantauan serta uji coba alat-alat yang ingin digunakan di dalam perkebunan. Contoh seperti feeder buat pakan ikan, terus juga ada pentakua, pentaklamet itu yang buat AWS di atas, lamp controller itu buat lampu di atas, lampu menggunakan sinar UV, dan ini misting buat pendingin tadi. Terus juga ada irigasi ada 2, itu di sektor 1, dan iris watering ini sektor 2, atau kebalik lah intinya antara 2 itu. Dan untuk sektor 2 itu ada di daerah sini, daerah dalam greenhouse, dan sektor 1 itu ada di luar daerah sini. Nih luar tadi yang kita pertama kali masuk. Dan di sini ada pentapower untuk mensuplai daya dari pentaklamet. Oke guys, itu dari tadi beberapa terkait yang ada di dalam. Dan untuk mistingnya itu kami menggunakan air jernih di sini. Jadi airnya itu benar-benar jernih dari PDAM. Nah, lanjut di sini ada ada tadi strawberry, terus ini ada daun bawang nih, terus juga ada daun mint. Dan ini adalah iris untuk penyemaian. Saya liatin kerjanya dan lain-lain. Untuk penyemaian tuh di sini, ada buat uji coba penyemaian tuh seperti di atas. Fungsi juga sama, pendingin atau pelembab daerah penyemaian. Untuk penyemaian oke, kita coba menyalakan. Udah nyala ya guys ya, udah nyala, tapi nggak kelihatan karena air benda cair. Kelihatan ini, kelihatan itu. Nah, ini juga menggunakan air bersih di sini. Air bersihnya selalu full karena menggunakan pompa atau penghambat air secara otomatis juga. Nah, di sini juga ada tanaman-tanaman yang untuk diuji coba. Ada cabai dan lain-lain. Nah, greenhouse-nya itu besarnya hanya sebesar 6x4. 6 meter, panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Di sini juga ada pemantauan CCTV-nya juga untuk melihat pemantauan perkembangan dari kebun. Yaitu di sini CCTV-nya ini. Nah, kalau misalkan ada maling pun ya dipantau oleh CCTV gitu. Oke, karena greenhouse sudah, kita masuk agak dalam. Oke guys, itu tadi untuk greenhouse ini. Kita lanjut ke tempat depan kantornya, yaitu sini. Nah, ini ada halaman luas. Ini biasanya untuk duduk-duduk atau nongkrong-nongkrong, atau buat ngerjain sesuatu hal yang seperti ngelas lagi ngegerenda atau dan lain-lain. Ini juga ada tanaman dalam sini, nih sampai sana. Itu termasuk ke sektor 2, dan di atas juga ada tanaman tuh. Itu masuk di sektor 2. Nah, halamannya ini sangat luas, bisa dibilang 3x4 mungkin ya, 3x4 lebih. Lanjut, kita masuk ke ruang meeting. Nah, karena udah di halaman tadi, kita masuk ke ruang meetingnya, yaitu ruang meetingnya di sini. Ruang meetingnya terbuat dari, ada yang kaca, ada yang plastik. Nah, ini dia ruang meetingnya. Itu ada logo seperti biasa. Kalau teman-teman lihat, itu ada logo Pentarium, bawahnya Pak Kebun, karena Pak Kebun termasuk dari produk Pentarium. Dan sekilas bentuk kantornya seperti ini ya guys ya.
guys. Nah itu sekilas di dalam ruang meeting, bukan kantor ya, ini ruang meet. Dan ini ada kardus-kardus, sebenarnya ini kardus untuk pesanan dari DMS atau Pertamina. Nah ini pesanan dari Pertamina itu suruh kayak reader gitu. Nah ini sementara, belum diambil sama pihak Pertamina, ini sementara. Sama kardus-kardus di dalam box harusnya, tapi belum dimasukin. Terus di dalam ruang meet juga ini ada nih papan untuk apa? Untuk menjelaskan penjelasan terkait materi-materi atau apa aja yang ingin dilaksanakan dalam 1 minggu ke depan. Biasanya pembahasan seperti ini itu 1 minggu ya, 1 minggu per minggu. Ntar kita akan ada ada meeting, di ruang meeting seperti itulah. Lanjut ya, setelah kita masuk ke ruang meet, kita masuk ke dalam kantor. Nah ini biasanya dibuat naruh helm. Ini itu, di situ juga ada CCTV. Bisa ada CCTV juga tuh, bisa ada CCTV. Di sini ada helm. Ya buat naruh-naruh, dan di sini ada buat naruh-naruh seperti barang-barang yang digantung. Nah masuk ke kantornya. Nah assalamualaikum. Nah guys, nah di sini masuk dalam kantornya. Nah kantor itu banyak tools seperti ini more, pokoknya banyak lah untuk bahan-bahan uji coba. Semisal pengen ada yang ingin diuji coba. Nah ini juga ada, bisa lihat ini ada yang sedang bikin project penta. Project apa ini? Project penta. Ini adalah alat, bisa dilihat guys. baterainya bermasalah. Nah di sini banyak tempat-tempat seperti tombol, switch, dan lain-lain. Komponen tools yang bisa kalian gunakan untuk bahan praktek uji coba di Pentarium. Di sini juga ada di atas. Kalau ini kebanyakan untuk alat-alat di perkebunan. Nah untuk tempat duduknya seperti ini ya. Ini tempat laser cutting, buat cutting bahan-bahan seperti busa tadi juga di cutting, irisnya tadi juga di cutting di situ. Terus ini tempat duduk saya, ada laptop, ada, ini bukan endorse ya guys ya, bukan endorse nih. Terus ada kitab juga nih, kitab kuning. Ada CCTV juga untuk memantau keseharian pekerja-pekerja yang ada di sini. Biasanya kalau lagi gabut, scroll TikTok, mager-mageran dan lain-lain, itu ada di sini. Jadi buat yang ingin magang di sini, jangan itu dikat aja Pak ya. Coba ada yang lagi mandi, coba di review. Oke, habis itu setelah kita masuk di dalam tempat duduk karyawan, kita masuk ke bagian dapur. Gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa, dapur. Oke. Program makan siang gratis kan? Nah dapur ini berguna untuk meletakkan makanan-makanan yang biasanya disediakan, seperti pengen menyediakan mie atau menyediakan mie, masak nasi, masak dan lain-lain sebagainya, itu ada di sini. Jadi ini ada kompor. Ini kompornya nyala ya, nyawanya ini kita nyalakan. Nyala. Panas, apinya panas, jangan dipegang. Oke, kompor. Di sini bermesin. Jadi ini ada tempat cucian, tapi jangan dilihat ini cucian masih ada sisa karena habis selesai pemakaian. Nah, untuk kedepannya selesai pemakaian jangan lupa untuk dicuci. Ya di sini ada banyak tools untuk makan. Sendok. Sendok. Terus juga sini ada beras. Ini biasanya beras itu disediakan oleh kantor ya untuk kesejahteraan warganya. Ya, jadi tidak untuk kelaparan. Sini juga ada buat Evolin. Evolin ini gratis ya. Yang pengen minum silahkan minum. Untuk apa? Untuk menambah imun dan perkembangan tubuh. Bagi yang pendek-pendek mungkin bisa minum Evolin, besoknya langsung six pack. Itu nggak endorse ya?
Terus langsung lanjut ke kulkas. Ini ada kulkas juga di sini. Ini ada mie. Kulkas. Kulkas ini isinya bisa diisi apa saja karena ini masih kosong. Karena pegawai di sini rata-rata tidak suka menyimpan makanan yang lama. Jadi kalau ada makanan langsung disikat habis pada hari itu. Nah, Bisa ini mengisi harapan orang. buat stok mie, di sini ada stok mie buat karyawan yang ingin makan. Terus juga ada kopi, ini mau kopi silahkan ngopi. Ini ada apa namanya nih, Silakan dia mau. dan lain-lain. Yang mau stok di sini silahkan, tidak akan diambil kecuali dalam keadaan darurat. Oke. Nah, di samping itu setelah dapur, di dalam dapur, di area dapur juga ada toilet, kamar mandi nih, toilet. Kita masuk toiletnya bagaimana? Bersih harusnya. Kita masuk bagian toilet. Itu toilet. Di sini ada kaca. Biasanya ini skincare, dan sini skincare. Sensor saya ya, buat cuci muka, buat ngaca juga. Dan juga ada odol dan lain peralatan. Bisa buat, ya kalian tahu lah, di sini biasa buat ritual. Dan yang di sini buat ada showernya juga. Ini ada panasnya. Panasnya itu nyala ya, bukan mati, nyala. Tapi panasnya panas banget. Nah, ini ada lampu nih tuh buat suhu. Nah ini juga bisa buat ditutup. Kalau pagi pengen konsentrasi biar gak kedinginan, tutup dulu pakai ini. Oke. Itu tadi review di daerah kamar mandi dan tempat makan atau dapur. Lanjut kita ke lantai 2. Lantai 2 itu ada apa aja? Nah, kita naik tangga dulu. Nah, sini tangga di sini, tempat di sini itu untuk biasanya untuk ngeprint. Ini ada print. Kalau misalkan ada laporan, ada pengeluaran uang dan lain-lain sebagainya, itu di sini bisa ngeprint. Terus di sini ada mesin 3D printer. Buat apa? Buat ya bikin 3D printer, paham lah ya mesinnya guna buat apa. Terus ini ada terus banyak. Ini ada Quran Madinah juga tapi jarang dipakai karena biasa pakai Quran Indonesia. Terus ini ada ini biasa. Terus kalau semisal belum support laptop pegawai, biasanya menggunakan PC dari kantor. Nah ini disediakan PC dan juga tempat duduknya nyaman. Di sini juga nyaman. Ada tools juga di sini. Kasur juga pak? Nggak usah. Oke guys, di situ. Sampai ke ruangan seruput gratis itu ya? Hah? Sampai ruangan seruput gratis. Oke. Oke pak. Oke guys, itu udah di lantai 2. Kita lanjut lantai 2-nya hanya itu aja ya. Karena khusus untuk 3D printing dan komputer atau PC yang tidak kuat bagi pegawainya. Lanjut, biasanya pegawai pakai PC dari kantor apa ini sih? Kalau ada yang nanya, mah biasanya itu pakai laptop masing-masing. Karena di sini cuma disediakan satu PC. Tuh. Sebenarnya ada 2 PC, tapi satunya dipakai untuk mesin cutting. Ya nggak bisa. Tuh. Lanjut kita ke lantai 3. Sini tuh gudang alat-alat, tempat alat-alat lah. Tempat alat-alat. Nah, kita masuk di lantai 3, itu di sini ada alat-alat. Ini alat-alat, terus juga ini ada bisa dibilang kayak seperti solar panel di sini. Ini penyimpanan solar panel tuh di sini. Sepertinya. Terus di sini ada gudang-gudang, nih gudang buat peralatan-peralatan yang ada di Pentarium. Semisal sensor-sensor ditaruh di sini, sensor besar AWS, terus juga ada sensor sensor tanah atau sensor. Intinya segala sensor ada di sini, dan juga ada peralatan-peralatan lain seperti pompa, nih pompa, di sini ada pompa nih. Juga ada cat-cat juga, tuh biasanya buat ngecat produk-produk. Ada perkabelan. Ini banyak. Biasanya nih ada yang beli tapi belum ada, untuk sekarang belum terjual. Ini juga gudang.
Oke guys, di situ gudangnya tadi. Gudang di lantai 3, lanjut ke di lantai 3 lagi, tapi di sini ada barang-barang berat seperti. Nah, di sini ada barang-barang berat. Ada bor juga, ini bor yang lengkap di sini bor. Mata bor ukuran 10, ukuran 8, ukuran 12 tuh lengkap ada di sini. Ada sarung tangan juga buat. Nah, ini juga ada sarung tangan juga buat melindungi pegawai-pegawai yang ingin membuat sesuatu. Di sini juga ada palu. Nah, ini berat. Ini juga mesin cutting. Di sini ada gerinda potong. Nah, gerinda ini ada 2, ada ini dan ini. Nah, biasanya dipakai tuh ini karena lebih nyaman, enak dan juga lebih mudah lah. Ini ada kacamatanya buat safety. Ini ada kacamata safety. Nah, kita pakai dulu biar lebih safety. Set. Oke guys, halo guys. Nah, sekarang ini ada bor. Biasanya bor ini untuk ngebor ya, tapi ada batasan jarak, maka bisa diganjel. Nah, ini bornya. Terus di sini mur-mur baut-baut peletakan-peletakannya barang-barang perbautan, karena kalau di bawah itu kadang sering berserakan, taruh di sini. Nah, di sini juga ada kerdus-kerdus. Nah, ini kerdus-kerdus untuk penyimpanan barang-barang. Ini juga ada kayu untuk apa? Untuk membuat project-project yang diminta oleh customer. Di sini juga ada mesin ini ya, gerinda, tapi gerindanya itu besar jadi jarang dipakai. Biasanya dipakai untuk yang besar-besar. Oke, lanjut ke toolsnya. Di sini juga ada bentar guys, jepit. Nah, ini ada toolsnya itu banyak ya. Nah, ini peralatan tools tuh, ada tang menjepit, tang pipa juga, atau ada obeng, ada semprotan, ada masker dan lain-lain, itu juga ada lengkap di sini. Kalau mau pakai ya pakai di sini dan balikin di sini. Lanjut ke, biasanya pegawai-pegawai di sini itu kadang pada capek atau istirahat lelah itu dari jam habis zuhur sampai jam 1. Kalau mau lebih gak apa-apa, tapi jangan lebih banget ya, paling 5 menit sampai 15 menit gitu kan. Intinya jam 1 kalau bisa udah selesai istirahat dan lanjut kembali bekerja. Begitu juga asar itu stop ketika azan dan selesai di 3:30. Jadi 3:30 itu lanjut kerja lagi. Nah, pegawai-pegawai di situ biasanya kalau capek dan lagi mengistirahatkan pikiran atau badannya, fisik maupun mental, biasanya kami menyediakan yang namanya itu istirahatan pegawai. Nah, itu biasanya di sini. Nah, ini guys, ini itu udah menggunakan rumput sintesis, dan juga ada lemari dan TV-nya. Ini TV udah smart ya, udah smart dan bisa digunakan untuk YouTube-an, Netflix, tapi Netflix-nya nggak pro atau nggak bayar, jadi nggak bisa digunakan. Biasanya buat YouTube-an doang sih, nonton MPL atau apa segala macam di sini. Terus di sini juga ada lemari. Nah, ini lemari buat barang-barang yang mau ditinggal di kantor atau nggak pengen ribet lah ya. Nah, biasanya untuk peristirahatan itu menggunakan bantalnya besar nih. Ini buat tidur bisa. Terus juga ini ada orang nih habis mandi, mau mendoi. Oke, kita lihat secara tidak dengan saya ya. Di lantai 3 itu ada apa aja? Pegawai yang malas-malasan. Oke guys, cuman cukup itu aja room tour pada hari ini.
pada kali ini room tour kantor Pentarium Penta Digital Nusantara itu seperti ini. Jika ingin melihat dari lantai 3, sebenarnya ada lagi lantai 4 atas, itu buat meletakkan sensor sensor panas. Apa Jar sensor panas Jar? Yang panas apa? Sensor panas, sensor atas cahaya, solar panel. Nah itu biasanya nggak cuma lantai 3, tapi ada lantai 4 juga, itu buat peletakan solar panel. Ya kalau mau ke sana pakai tangga ini ya, tangga yang kotak-kotak tuh ya, bukan tangga jalan yang seperti naik ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu pakai tangga biasa, itu bisa ke atas, tapi ya effort banget. Nah kalau pengen lihat depannya dari lantai 2 ke depan, itu seperti ini. Ini buat halaman tadi. Itu greenhouse, itu mau parkiran tadi, terus juga ini lapangannya, masih ada sepeda yang nggak kepake. Itu juga ada barang-barang ini, pohon mau ditebang kayaknya. Nunggu waktu luang. Oke guys, itu room tour pada kali ini aja. Kita udah mungkin cukup sekian penglihatan kantor Pentarium Penta Digital Nusantara pada kali ini. Selanjutnya, hah? 27. Ntar dikat aja pak. Oke, sekian kurang lebihnya ya. Tetap jangan lupa subscribe dan like, share dan komen. Oke, bye bye. Welcome to my guys.